Perkenalkan, namaku Putri Zanuantika Dea Firnanda dari kelas 2 KLA. Di sini saya akan membahas tentang MSG atau biasa kita sebut dengan micin. Kalian tahu nggak apa itu MSG? MSG adalah molekul sodium yang dikombinasikan dengan asam glutamat. Molekul sodium digunakan untuk menstabilkan molekul glutamat, sementara asam glutamat berfungsi sebagai penyedap rasa. Sebenarnya, glutamat tidak memiliki rasa, namun mampu meningkatkan rasa lain dan menambahkan rasa gurih. Bahan makanan lainnya yang sering digunakan sebagai penyedap alami seperti jamur dan tomat juga mengandung asam amino glutamat alami dalam kadar tinggi. Nah, lalu kenapa katanya MSG buruk untuk kesehatan? Badan Keamanan Pangan Amerika Serikat atau FDA menerima banyak laporan mengenai efek samping yang dialami banyak pengunjung restoran masakan Cina. Orang-orang ini melaporkan bahwa mereka mengalami sakit kepala, mual, mati rasa yang menjalar dari belakang leher hingga ke seluruh lengan dan punggung, dada sesak, keringat deras, jantung berdebar, dan tubuh lemas setelah memakan makanan ber-MSG. Maju beberapa tahun ke depan, sebuah penelitian medis yang diterbitkan pada tahun 2011 dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan kaitan antara konsumsi MSG yang berlebihan terhadap peningkatan resiko obesitas di Cina. Cina memang menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi MSG terbesar. Peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi MSG dalam jumlah tinggi 4,2 gram per hari lebih rentan terhadap obesitas daripada orang-orang yang mengkonsumsi MSG masih dalam batas wajar atau masih sedikit sekali. Reaksi yang timbul kemungkinan besar diakibatkan oleh alergi terhadap bahan penyerta makanan tersebut, seperti udang, kacang, bumbu, dan rempah-rempah lainnya. Jadi sebenarnya MSG itu baik atau buruk bagi kesehatan? Studi ilmiah yang mempelajari bahaya MSG tidak menemukan bahwa MSG menyebabkan penambahan berat badan atau hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Puluhan studi dan berbagai evaluasi ilmiah telah menyimpulkan bahwa MSG adalah bahan penyedap rasa yang aman dan berguna untuk masakan. Namun sejatinya perlakuan MSG adalah sama seperti bahan makanan lainnya, yaitu tidak dikonsumsi berlebihan. Salah satu peneliti terbitan American Journal of Clinical Nutrition membantah tentang bahaya MSG, menyatakan bahwa masyarakat luas tetap harus waspada terhadap efek samping kesehatan yang mungkin terjadi akibat makan MSG dan agar lebih bijak mengatur porsinya. Apa sih efek samping dari MSG itu? MSG telah digunakan sebagai aditif makanan selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, FDA menerima banyak laporan tentang reaksi negatif terhadap makanan yang mengandung MSG. Gejala yang bisa muncul tersebut antara lain yaitu sakit kepala, berkeringat, terasa ada tekanan pada wajah atau sesak, mati rasa, kesemutan atau sensasi terbakar di wajah, leher, dan area lainnya, detak jantung berdebar dengan cepat, sakit dada, mual, dan kelemahan. Namun hingga kini para peneliti belum menemukan bukti pasti tentang hubungan antara MSG dengan gejala-gejala ini. Namun para peneliti mengakui bahwa sebagian kecil orang mungkin memiliki reaksi jangka pendek terhadap MSG. Gejala yang terjadi umumnya ringan dan tidak memerlukan perawatan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencegah reaksi dengan menghindari makanan yang mengandung MSG. Nah, tetapi MSG juga mempunyai banyak manfaat loh. Apa aja sih manfaatnya? Yaitu
merangsang air liur, mengurangi konsumsi garam. Micin terbukti sebagai zat adiktif yang aman dikonsumsi, menambah cita rasa makanan, membuat tanaman makin subur dan segar, mengurangi penggunaan pupuk, dan meningkatkan produksi cairan lambung. MSG juga bermanfaat bagi tanaman loh. Pertama, meningkatkan kadar air tanaman. MSG alias micin ini dapat mencegah tanaman kekurangan air. Hal tersebut karena kandungan senyawa natrium terkandung di dalam micin. Kedua, mempercepat pembungaan tanaman. Micin juga dapat membantu mempercepat proses pembungaan, terutama pada tanaman sayur dan tanaman hias. Hal ini dipengaruhi oleh senyawa natrium yang terdapat di dalam micin. Ketiga, merangsang pertumbuhan tanaman. Senyawa nitrogen yang terkandung di dalam micin juga bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan daun, cabang, dan batang tanaman. Keempat, tanaman lebih tahan penyakit. Kalium yang terdapat di dalam micin memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain itu, kalium dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata, meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Kelima, bisa dijadikan pupuk. Micin juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah micin atau MSG berarti tidak terlalu berpengaruh buruk bagi kesehatan jika kita bisa mengatur penggunaannya. Dan ternyata MSG ini mempunyai banyak sekali manfaat yang tidak terlalu banyak diketahui oleh